Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jihad, pada kali ini saya akan membacakan sebuah kisah tentang tokoh Sufi yang dikenal dengan nama Sufyan Ats-Tsauri. Saya bacakan kisahnya dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Abu Abdullah bin Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri lahir pada tahun 97 Hijriah atau 715 Masehi di Kufah dan belajar pertama kali di bawah bimbingan ayahnya. Kemudian dia berguru kepada banyak ulama hingga mencapai kemahiran yang tinggi di bidang hadis dan ilmu kalam. Tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi, ia berseberangan dengan penguasa dan terpaksa pergi bersembunyi di Mekah. Ia meninggal pada tahun 161 Hijriah atau 778 Masehi di Basrah. Ia mendirikan madrasah fikih yang bertahan selama sekitar 2 abad, menjalankan kehidupan zuhud dengan ketat, sehingga ia dianggap oleh para sufi sebagai orang suci. Kesalehan Sufyan Ats-Tsauri terlihat sejak ia masih berada di dalam kandungan ibunya. Suatu hari, ibunya sedang berada di atas loteng rumah. Si ibu mengambil beberapa asinan yang sedang dijemur tetangganya di atas atap dan memakannya. Tiba-tiba Sufyan Ats-Tsauri yang masih berada di dalam rahim ibunya itu menendang sedemikian kerasnya, sehingga si ibu mengira bahwa ia keguguran. Diriwayatkan bahwa yang menjadi khalifah pada masa itu ketika sholat di depan Sufyan Ats-Tsauri suka memutar-mutar kumisnya. Setelah selesai sholat, Sufyan Ats-Tsauri berseru kepadanya, "Engkau tidak pantas melakukan sholat seperti itu. Di padang mahsyar nanti, sholatmu itu akan dilemparkan ke mukamu sebagai sehelai kain lap yang kotor. Berbicaralah yang sopan," tegur si khalifah. "Jika aku enggan melakukan tanggung jawabku ini," jawab Sufyan Ats-Tsauri, "semoga kencingku berubah menjadi darah." Khalifah sangat marah mendengar kata-kata Sufyan Ats-Tsauri ini, lalu memerintahkan agar ia dipenjara dan dihukum gantung. "Agar tidak ada orang lain yang seberani itu lagi kepadaku," jelas si khalifah. Suatu hari, tiang gantungan disiapkan. Sufyan Ats-Tsauri masih tertidur lelap dengan kepala berada dalam dekapan seorang manusia suci dan kakinya di pangkuan Sufyan bin Uyainah. Kedua manusia suci yang mengetahui bahwa tiang gantungan sedang disiapkan bersepakat, jangan ia sampai mengetahui hal ini. Tetapi ketika itu juga Sufyan Ats-Tsauri terjaga. "Apakah yang sedang terjadi?" tanyanya. Kedua orang itu terpaksa menjelaskan, walau dengan sedih sekali. "Aku tidak sedemikian mencintai kehidupan ini," kata Sufyan Ats-Tsauri. "Tetapi seorang manusia harus melakukan kewajibannya selama ia berada di atas dunia ini." Dengan mata berlinang, Sufyan Ats-Tsauri berdoa, "Ya Allah, sergaplah mereka seketika ini juga." Pada saat itu, sang khalifah sedang duduk di atas tahta, dikelilingi oleh menteri-menterinya.
Tiba-tiba petir menyambar istana dan khalifah beserta menteri-menterinya itu ditelan bumi. Benar-benar sebuah doa yang diterima dan dikabulkan dengan seketika. Kedua orang tersebut berseru. Seorang khalifah yang lain naik ke atas tahta dan ia percaya kepada kesalehan Sufyan Ats-Tsauri. Si khalifah memiliki seorang tabib yang beragama Nasrani. Tabib ini adalah seorang guru besar dan sangat ahli. Khalifah mengirim tabib itu untuk mengobati penyakit Sufyan Ats-Tsauri. Ketika tabib memeriksa air kencing Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata di dalam hati, "Inilah seorang manusia yang hatinya telah berubah menjadi darah karena takut kepada Allah. Darah keluar sedikit demi sedikit melalui kantong kemihnya." Kemudian ia menyimpulkan, agama yang dianut oleh seorang manusia seperti ini tidak mungkin salah. Si tabib segera berpindah kepada agama Islam. Mengenai peristiwa ini, Khalifah berkata, "Kusangka aku mengirimkan seorang tabib untuk merawat seorang sakit. Ternyata aku mengirim seorang sakit untuk dirawat seorang tabib yang besar." Pada suatu hari, Sufyan Ats-Tsauri bersama seorang sahabatnya lewat di depan rumah seorang terkemuka. Sahabatnya terpesona memandang serambi rumah itu. Sufyan Ats-Tsauri mencela perbuatan temannya itu. "Jika engkau beserta orang-orang yang seperti engkau ini tidak terpesona dengan istana-istana mereka, niscaya mereka tidak bermegah-megahan seperti ini. Dengan terpesona seperti itu, engkau ikut berdosa di dalam sikap bermegah-megahan mereka." Kemudian di dalam kisah lain diceritakan, seorang tetangga Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia. Sufyan Ats-Tsauri pun pergi untuk membacakan doa pada pemakamannya. Setelah selesai, terdengar olehnya orang-orang berkata, "Almarhum adalah seorang yang baik. Seandainya kau mengetahui bahwa orang-orang lain menyukai almarhum," kata Sufyan Ats-Tsauri, "niscaya aku tidak turut di dalam penguburan ini. Jika seseorang bukan munafik, maka orang-orang lain tidak akan menyukainya." Sahabat jihad, diceritakan pada kisah lain, suatu hari Sufyan Ats-Tsauri salah memakai pakaiannya. Ketika hal ini dikatakan kepadanya, ia segera hendak memperbaiki pakaiannya. Tetapi cepat-cepat dibatalkannya pula niatnya itu, dan berkata, "Aku mengenakan pakaian ini karena Allah, dan aku tak ingin mengubahnya hanya karena manusia." Seorang pemuda mengeluh karena tidak sempat menunaikan ibadah haji. Sufyan Ats-Tsauri menegurnya, "Telah 40 kali aku menunaikan ibadah haji. Semuanya akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau mau memberikan keluhanmu itu kepadaku." "Baiklah," si pemuda menjawab. Malam harinya, dalam mimpi, Sufyan Ats-Tsauri mendengar sebuah suara yang berkata kepadanya, "Engkau memperoleh keuntungan yang sedemikian besarnya, sehingga apabila dibagi-bagikan kepada semua jamaah di padang Arafah, niscaya setiap orang di antara mereka menjadi kaya raya." Pada suatu hari, ketika Sufyan Ats-Tsauri sedang memakan sepotong roti, lewatlah seekor anjing. Anjing itu diberinya roti sepotong demi sepotong. Seseorang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Mengapa roti-roti itu tidak engkau makan beserta anak istrimu?" "Jika anjing ini kuberi roti," jawab Sufyan Ats-Tsauri, "niscaya ia akan menjagaku sepanjang malam sehingga aku bisa beribadah dengan tenang.
jika roti ini kuberikan kepada anak istriku, niscaya mereka akan menghalangi diriku untuk beribadah kepada Allah. Sahabat jihad, pada suatu ketika, Sufyan Ats-Tsauri melakukan perjalanan ke Makkah. Ia dipikul di atas sebuah tandu. Selama di dalam perjalanan, Sufyan Ats-Tsauri menangis terus-menerus. Seorang sahabat yang menyertainya bertanya, "Apakah engkau menangis karena takut akan dosa-dosamu?" Sufyan Ats-Tsauri mengulurkan tangannya dan mencabut beberapa helai jerami. "Dosa-dosaku memang banyak, tetapi semuanya tidaklah lebih berarti daripada pegangan jerami imanku. Apakah benar-benar iman atau bukan?" Betapa cintanya Sufyan Ats-Tsauri terhadap semua makhluk Allah. Suatu hari ketika berada di pasar, ia melihat seekor burung di dalam sangkar. Si burung mengepak-ngepakkan sayapnya dan mencicit-cicit dengan sedihnya. Sufyan Ats-Tsauri membeli burung itu lalu melepaskannya. Setiap malam, burung itu datang ke rumah Sufyan Ats-Tsauri, menunggu Sufyan Ats-Tsauri apabila ia sedang sholat dan sekali-kali hinggap di tubuhnya. Ketika Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia dan mayatnya diusung ke pemakaman, si burung itu ikut pula mengantarkannya. Dan seperti pengantar-pengantar yang lain, ia pun mencicit-cicit dengan sedih. Ketika jenazah Sufyan Ats-Tsauri dimasukkan ke dalam tanah, si burung menyerbu masuk ke dalam kuburan itu. Lalu terdengarlah suara dari dalam kuburan itu. Allah yang Maha Besar telah memberi ampunan kepada Sufyan Ats-Tsauri karena telah menunjukkan belas kasih kepada makhluk-makhluknya. Si burung pun mati menyertai Sufyan Ats-Tsauri. Demikian sahabat jihad, beberapa untaian kisah tentang Sufyan Ats-Tsauri yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.